Sebelumnya absen dulu di mana di sepadanya. Udah, Pak. Oke, materi untuk hari ini yakni adalah kalau di sepadanya juga kalian sudah bisa lihat ya, yakni gerbang logika dasar. Oke, di gerbang logika dasar ini kalian akan ya sedikit menggambar gitulah ya. Oke, kita masuk ya. Jadi sudah terlihat share screen saya? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, saya coba ulang lagi. Sudah ya? Oke. Nah, di gerbang logika Iya, Pak. itu kita tetap akan menggunakan, kan kita sudah belajar tentang konversi biner, heksa, dan oktal. Tapi tetap yang paling penting atau yang digunakan itu tetap bilangan biner ya, yang dipakai hanya 0 dan 1. Nah, logika biner yang positif itu nanti ditandai dengan nilai 1, dan logika yang rendah akan ditandai dengan nilai 0. Nah, sedangkan pada logika biner, jadi gini, ya, logika biner nanti ini ada positif, ada negatif. Nah, kalau di positif itu, tingginya adalah 1, rendahnya adalah 0. Tapi untuk biner negatif, yang tingginya adalah 0, rendahnya itu adalah 1. Ya. Tapi pada pembahasan gerbang logika, ingat ya, kita hanya akan pakai biner positif saja. Gitu. Tapi tetap kalian harus berhati-hati, karena logika biner itu tetap ada dua, ada yang positif, ada yang negatif. Positif nilai tingginya adalah 1, nilai rendahnya adalah 0. Logika negatif itu nilai tingginya 0, dan logika rendahnya adalah 1. Nah, tetapi ya,
pada pembahasan kali ini kita hanya akan menggunakan logika biner positif. Nah, di gerbang logika, ya, di gerbang logika itu ada 3 buah gerbang logika dasar. Jadi hari ini kita hanya akan bahas gerbang logika dasar, ya, tidak sampai gerbang logika. Ada yang namanya gerbang logika bentukan atau tambahan. Nah, pada hari ini kita hanya bahas gerbang logika dasar saja. Yang dasar, teman-teman bisa menandai bahwa ada 3 di situ, ya. Yang pertama adalah gerbang N, yang kedua adalah gerbang OR, dan yang terakhir adalah gerbang NOT atau inverter, ya. Hanya ada 3. Nah, kita mulai dari yang pertama adalah gerbang logika N. Nah, gerbang logika N itu bentuknya, ya, dilambangkan dengan ujungnya itu seperti setengah lingkaran, ya, ujungnya seperti setengah lingkaran. Jadi seperti itu. Kalian bisa lihat pada layar, ya. Materinya kan sudah ada di sepada. Nah, gerbang logika N ini, ya, dia hanya akan memiliki sinyal keluaran tinggi jika semua sinyal masukannya tinggi, ya. Dia akan memiliki sinyal keluaran tinggi jika semua masukannya tinggi. Ingat, kita sedang bahas gerbang logika positif. Jadi sinyal tinggi adalah 1, sinyal rendah adalah 0, ya. Berlaku ketentuan pada logika N adalah sinyal keluarannya akan tinggi jika semua masukannya tinggi. Nah, berarti kalau misalnya saya punya 2 masukan A dan B, ya, terus keluarannya misalnya namanya F gitu, ya. Berarti nilai F-nya akan bernilai 1 atau bernilai tinggi hanya jika A dan B-nya juga sama-sama 1, ya. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya ada 3 masukan, misalnya A, B, dan C, ya? Kan ini cuma pemisalan nih, 2 saja masukan. Kalau 3 masukannya begitu juga, teman-teman, ya. Kecuali A-nya 1, B-nya 1, dan C-nya 1, ya. A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1 juga. Pokoknya semuanya harus bernilai 1, ya. Oke. Nah, di sini dia dilambangkan dengan F sama dengan A titik B, ya. A titik B itu artinya bacanya bukan A titik, ya, tapi karena kita sedang pakai gerbang logika, bacanya adalah F sama dengan A N B. Jadi N itu dilambangkan dengan titik, ya. N itu dilambangkan dengan titik. Nah, gerbang logika ini kalau misalnya kita konsepkan secara elektronika, ya, secara elektronika, dia konsepnya seperti 2 buah saklar yang dipasangkan secara seri, ya. Jadi misalnya ada saklar lampu, ya, terus dia dipasangkan secara seri. Bisa pasangkan secara seri itu artinya bersampingan, gitu, ya. Jadi kalau kamu punya saklar lampu, ada 1 lampu tapi 2 saklarnya, di mana kalau lampunya itu hanya bisa menyala jika saklarnya sama-sama dinyalakan. Kan saklar lampu ada yang 2, ya. Saklar lampu itu biasanya ada 2 kan yang berdampingan itu. Nah, lampunya hanya akan menyala kalau kamu menyalakan kedua-duanya saklarnya. Oke, sampai di sini bisa dimengerti semuanya?
Nah, seperti ini ya, gambarnya itu seperti ini. Ini ada S1 dan S2 ini adalah saklar, terus yang putih ini adalah lampu. Jadi lampunya ini hanya akan hanya akan nyala jika kedua saklar ini sama-sama kondisinya adalah on. Ini kan kondisi off ya, saklarnya tidak menyentuh kabel gitu istilahnya kan. Nah, ketika on, saklar 1 dan saklar 2, maka lampunya ini baru menyala. Karena kenapa? Ini yang tanda ini ya, tanda garis sama dengan ini adalah sumber. Ketika dari sumbernya ini dialirkan dayanya, nah ini kan berarti dia terputus kan, tidak bisa menyalakan lampu. Nah, ketika saklar 1 dinyalakan, maka arus daya akan jalan dari sumber sampai ke saklar 1. Tapi belum akan sampai ke lampu karena saklar 2 tidak dinyalakan. Nanti ketika saklar 2 dinyalakan, baru dia arus daya itu bisa ditransfer dari sumber menuju lampu. Makanya kenapa dibilang gerbang logika N itu analoginya sama dengan kalau kita memiliki dua buah saklar yang dipasangkan secara seri, gitu ya. Nah, ini bisa dilihat saja animasinya di pergerakannya di pergerakan slide-nya di sepadanya ya ketika kalian download sendiri. Nah, saya masuk ke gerbang berikutnya ya. Gerbang dasar berikutnya teman-teman adalah gerbang logika OR. Nah, gerbang logika OR ini dia digambarkan mirip dengan kepala ikan ya. Mirip dengan kepala ikan. Ingat ya, jangan sampai salah gambar gitu ya. Ketika kalian salah gambar atau gambarnya beda dikit aja kan, ini kan kalau ininya melengkung dikit dia jadi OR ya. Kalau ini dia melengkung jadi OR. Lihat nih. OR. Nah, kalau kalian salah, jangan sampai pembacaannya itu adalah salah juga ya. Nah, gerbang OR ini teman-teman, dia hanya akan memiliki sinyal keluaran tinggi jika salah satu sinyal masukannya tinggi. Jadi nilai keluarannya ini akan bernilai 1, yang penting salah satunya ada satunya. Ya. Yang penting ada angka 1 saja, berarti dia akan nilainya tinggi ya. Jadi kalau 01 ya berarti hasilnya 1 gitu, 101. Bagaimana kalau kita misalnya ada 3 Pak, A, B, dan C. Kalau saya kasih 001 ya berarti tetap hasilnya 1 gitu, karena di situ dikatakan bahwa yang penting salah satunya. Nah, ini ekspresi booleannya, ini namanya ekspresi boolean ya, itu dipakai tanda tambah. Jadi tapi bacanya bukan F sama dengan A tambah B. Dalam gerbang logika berarti ini F sama dengan A or B gitu ya. Jadi bukan F sama dengan A tambah B, tapi F sama dengan A or B. Begitu cara pembacaannya. Nah, kalau tadi konsep analoginya adalah seperti dua buah lampu yang dipasangkan, dua buah saklar yang dipasangkan secara seri, maka pada gerbang logika OR, dia ibarat saklar yang dipasangkan secara paralel. Ya, misalnya seperti ini. Nah, pasti juga mungkin kalian punya sebuah saklar di rumah, yang saklarnya ada 2, tapi untuk menyalakan salah satu lampu tidak perlu dinyalakan dua-duanya saklarnya, yang penting salah satunya saja ya. Nah, itu namanya konsepnya adalah paralel. Nah, jadi seperti ini tadi, kalau yang tadi dia hanya akan menyala kalau sama-sama on. Nah, ini yang penting salah satunya on aja dia akan menyala gitu ya. Intinya kalau OR salah satunya tinggi pasti hasilnya tinggi. Sedangkan kalau N dia yang harus dua-duanya tinggi. Nah, berikutnya, saya sudah bilang sebenarnya sama ketua kelas tidak akan lama juga untuk mengajar hari ini. Ya, karena sisa berapa slide ini? Sisa 45 slide saja. Nah, berikutnya adalah gerbang logika NOT. Ya, gerbang logika NOT itu adalah gerbang yang merubah masukan menjadi negasinya. Jadi kalau masukannya rendah, keluarannya akan tinggi. Jika masukannya tinggi, keluarannya akan rendah, gitu ya. Nah, ini bacanya adalah F sama dengan not A. Ya, kalau kalian melihat seperti ini, itu bacanya F sama dengan not A atau F sama dengan bukan A. Gitu ya. Tapi ya, orang biasanya lebih senang menggunakan kata F sama dengan not A. Gitu ya, karena namanya gerbang logika not. Misalnya ini tuh dimasukkan 0, maka keluarannya akan 1. Gitu. Apakah bisa 2 masukan? Tidak. Pasti not ini masukannya 1-1. Gitu ya. F sama A sama dengan kalau A-nya 0 berarti F-nya 1 ataupun sebaliknya ya. A-nya 1, F-nya itu 0. Nah,
Analoginya seperti apa sebenarnya tidak perlu dianalogikan juga. Si not itu yang paling mudah dipahami menurut saya ya, karena kalau dia dinyalakan harusnya mati gitu ya. Contohnya pada saklar adalah ini hanya ilustrasinya saja. Contoh pada saklarnya adalah seperti ini. Ketika kalian menyalakan lampu kan biasanya itu untuk tombol on-nya ke atas ya. Nah, tapi ada beberapa saklar yang mungkin entah bagaimana settingannya, ketika kita menyalakan on-nya dia malah mati gitu ya, atau sebaliknya. Itu berarti dia menggunakan gerbang logika NOT di dalamnya. Kadang kita kasih kata saklarnya malah mati, nah kita turunkan dia malah menyala gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai di sini, teman-teman? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Jelas semuanya? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Nah, ini untuk soal latihannya, ya. Ya memang pasti soal latihan tidak akan semulus soal contoh. Ya. Saya di sini misalnya punya 3 masukan. Toh, 3 masukan. Ya, ada A, ada B, ada C. Gitu ya. Nah, A ini kalau misalnya kita punya 3 masukan, saya coba nambah slide baru dulu. Atau displaynya aja. Kalau saya punya 3 masukan, nanti ini akan kalian kerjakan ya lanjutannya. Saya gambar dulu. Kalau masukannya itu cuma 2, ya A dan B. Kalau masukannya cuma 2, A dan B saja, berarti kan seperti ini ya. A dan B. Nah, berarti yang kita masukkan adalah ini tipsnya, karena kita punya 2 masukan, ya A dan B, sementara angkanya itu cuma 0 dan 1, maka yang di sini kita harus tulis dulu 0, 0, 1, 1. Itu untuk di inputan yang A. Ya. Di inputan yang A atau yang paling pertama kalian harus tuliskan sebanyak berapa kali jumlah inputan sini 00, 11. Nah, yang berikutnya kalian harus selang-seling lagi berarti 01, 01. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami? Jadi kalian buat dulu karena ini kan 2 inputan. Jadi kalian buat 2 dulu. 2 pangkat 2. Ini kan ada berapa? Ada 1, 2. Berarti 2 pangkat 1. Karena kan ordonya dimulai dari 0. Gitu ya. Ordo kan dimulai dari 0, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, karena berhubung kita ini ada 2 inputan, berarti kita menuliskannya untuk kotak yang pertama adalah 2 pangkat 1 atau 2. Jadi akan berganti setiap 2 angka yang sama dituliskan, yakni 00, 11. Nah, yang di sininya akan selang-seling. Nah, contoh berikutnya, ini saya timpa dulu ya. Bagaimana kalau misalnya kita punya 3 inputan, ya. Kalau kita misalnya punya 3 inputan, berarti kan adalah A, B, dan C ya. Nah, kalau 3 berarti kan ordonya adalah 0, 1, 2 ya. Ini berarti untuk 3 inputan. Berarti 2 pangkat 2 berapa, teman-teman? 4, Pak. 4. Berarti ditulisnya adalah 44 angka yang sama untuk di sininya ya. Jadi di sini 0, 0 sampai 4 kali, baru 1, 1, 1, 1. Gitu ya. Nah, yang B-nya dia akan lompatnya dikurangi lagi, berarti 2 pangkat 1, 22 berarti ya. 0, 0, 1, 1, terus berulang lagi 0, 0, 1, 1. Ya. Nah, baru yang di sini adalah 2 pangkat 0, yakni 1, 1 toh. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Begitu seterusnya. Kalau sampai inputannya ada D, berarti kan di sini 2 pangkat 3 ya. Berarti di sini 88. 0-nya sampai 8 kali, baru 1-nya 8 kali. Yang di sini B-nya berarti 2 pangkat 2. 0-nya 4 kali, 1-nya 4 kali, 0-nya 4 kali lagi, baru 1-nya 4 kali, dan seterusnya. Ya, begitu cara menuliskan inputan untuk tabel kebenaran berdasarkan banyak jumlah masukan. Apakah ada pertanyaan sampai di sini?
Apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, silahkan coba buat dulu masukannya ini ya, sambil saya jelaskan nanti apa yang harus kalian lakukan. Ya, yang pertama, kalian akan buat tabel kebenaran ya. Buat tabel kebenaran, kemudian menentukan output. Ya, berarti caranya adalah kalian bikin dulu tadi tabel kebenaran ada 3 inputan ya, A, B, dan C. Nah, berikutnya di sini ternyata yang A-nya ada not-nya. Ya kan? Yang A ini ada not-nya. Berarti di sini kalian bikin not A dan not B, ya. Tabel not A dengan kolom not A dengan kolom not B, ya, karena A dan B ada not-nya. Nah, berikutnya kalian lihat lagi, ada apa nih? Yang ini berarti gerbang apa ini? Yang atas. N, Pak. N, Pak. N. N antara apa dan apa itu? Antara A dan C. A dan C, bukan not A ya, karena dia ke sini, ya. Berarti di sini apa? A. N, Kalau C. N itu tandanya apa tadi? A titik. A titik C ya. Ya, Pak. Oke, terus di sebelahnya lagi ada apa itu? Di bawahnya lagi ada apa? Kalau yang bawah dia A titik B. A atau not A? Not A ya. Not A. Not A. Not A titik Not B. titik B, karena dia tidak melewati gerbang not. Lah? Ya toh? Yang B-nya toh? Ini maksudnya apa? Ya, not A titik B, ya. Terus habis itu yang kalian cari berikutnya adalah apa ini? Yakin ini yang A ini tadi C? Saya tanya, yakin nggak yang A ini tadi C? B, yang A. Yang A titik B Nah, kan. coba sekarang lihat baik-baik. Masukannya ada berapa sih? Satu tempat ada berapa masukan? Ada 3 ya. Lihat ini, 1, 2, 3. Berarti harusnya di sini bukan hanya A dan C saja, A, N, C saja, tapi apa itu? A, N, not B. Lihat ya, yang masuk ke sini garisnya apa ini? B atau not B? Not B ya. Nih, Iya. dia Dan lewatin. B. Berarti A titik not B ya, titik C. B, Gitu Pak. ya. B kayaknya, Pak. Iya, not B. Kok B sih? Ini garisnya ya. Coba kalian backtrack ya, backtrack dari sini. Ini kan yang ini garisnya toh. Nah, ini garisnya yang merah ya. Nih, ini berarti not B. Nah, garis yang ini berarti apa ini? C. Garis B, Pak. ini adalah A. Ya. Oh, Bisa dipahami? Bisa dipahami semuanya? Pak. Ya. Itu tidak belok ke B kayak yang garis bawah ini. Garis bawah mana? Yang garis bawah yang ini, yang bagian tengah. Yang di yang N. Bagian atas. NA. Yang ini. Ini Iya, kan yang A. bagian tengahnya. A. Ini A ya. Yang di bawahnya. Yang ini? Yang bagian tengahnya ini ke B kayaknya, Pak. Itu. Ini menurut kalian B? Hah? Ini menurut kalian B atau C? B.
B. Karena B, Pak. yang di C garisnya cuma satu. Dia tidak sampai ke C, Pak, kalau yang karena dia belok ke B. Iya, Ini menurut kalian B atau C? B. Karena B, Pak. Karena ini dia langsung belok. Yang di C, Belok. Pak, tidak ada belokan, jadi C cuma satu garis saja yang untuk N ketiga. Tidak ada belokannya. Jadi yang di tengah ini N yang pertama di tengah masuknya di B, yang belok di B. oke, ternyata masih ada yang fokus ya. Nah, C itu garisnya cuma satu ini. Jadi di sini harusnya adalah B. ini B, adalah Pak. B, yang Pak. mana B, yang mana not B? Ada yang not B, ada yang Ya, B yang yang duluan ini yang ketiga. apa? Yang duluan ini apa? B Yang atau not B, not Pak. B-nya? Yang B. Yang not B dulu, Pak. Yang B dulu, Pak. Oke. Yang B dulu baru not B. Yang ini tuh B. Oh iya. Ya, B ya. ini B. Terus yang ini adalah Not B. Not B. not B. Nah, sekarang tugas kalian ya, kita masih punya sekitar 20 menit lagi lah gitu ya. Silahkan bikin ya, silahkan bikin tabelnya seperti apa. Toh berarti kan ada berapa tabel nih ya. NN terus kemudian 3N itu diorkan. Tidak usah diisi dulu ya. Tidak usah diisi dulu, silahkan dulu buat tabelnya, diisinya itu untuk tugas di rumahnya. Terus nanti jika ada yang sudah, silahkan di share screen ya. Untuk kita lihat apakah benar atau tidak tabel kebenarannya yang dibuat. Oke? Jangan dulu diisi 0101-nya, buat dulu tabelnya. Oke, silakan dibuat dulu. Nanti kalau sudah selesai, saya kasih waktu sekitar 5-10 menit untuk bikin tabelnya dulu. Baru nanti saya mungkin tunjuk atau tanya beberapa orang untuk di share screen. Ya, silakan. Pak, izin bertanya. Silakan. Untuk tabelnya itu dibuat per gerbang logika atau disatukan, Pak? Seperti yang ini, misalnya yang A masukannya ada not, ada N, sama ada OR, terus yang B juga ada, maksudnya dibikin satu kali semua satu tabel atau dipisah-pisah gitu. Satu kali semua, satu kali satu tabel. Ya, kalau diminta untuk membuat tabel kebenaran, ya, kalau untuk tabel kebenaran yang diminta itu berarti satu kali semua ya. Oke, silakan coba.
Baik, ada yang bisa share? Siapa ini? Juliarni mungkin bisa share bagaimana hasil buat tabelnya. Saya stop satu ya. Kenapa ini langsung tadi ada 50-an orang yang masuk, sekarang sih sampai 33. Kalau banyak yang live, absennya saya ambil dari yang masih tersisa di akhir ya. Berapa orang yang di akhir nanti saya screenshot absennya jadi yang itu. Nanti saya yang rubah di Spada. Juliani, tadi bisa nggak Juliani? Ya, Pak. Ya, bisa di-share. Kalau sudah, Bisa, Pak. oke. Ya, oke kita pakai punya, langsung masuk lagi nih 5 orang. Karena bilang mau di absen baru masuk lagi. Semalas terima. Oke, ini punya Juliarni ya. Kita tadi punya A, B, C. Kemudian ada, benar nggak ini kira-kira menurutnya teman-teman? Ada yang sependapat dengan Juliarni? Ada yang sama? Juliarni jangan ditutup dulu ya. Saya nanya temannya. Valentine, sama nggak dengan yang ditampilkan sama Juliarni? Beda ya. Oke, saya tanya Fitriana, sama nggak? Beda, Pak. Oke. Januardin, sama nggak? Beda, Pak. Oke. Ada yang pakai laptop lagi, yang mau share. Terima kasih Juliarni, boleh ditutup dulu. Ya, nanti disesuaikan dengan temannya yang lain. Ya. Oke, ada yang mau share punyanya? Di antara 3 orang tadi yang berbeda? Ada yang bisa? Fitri, Valentine, Januardin? Mohon maaf, Pak. Saya tulisnya di kertas, bukan di... Ya, mungkin kamu pakai laptop kan, Fitriana? Iya, Pak. Ya, boleh nanti dibuka Excel-nya. Buka Excel, kamu pindahkan aja ngetik. Pokoknya semua
Mana sudah? Boleh sambil di-share aja. Sudah Pak, tapi baru sampai di logika N Ya, yang coba silakan di-share. Nanti saya tadi sudah nanya sama Valen sama Januarti, mungkin bisa kita saling melengkapi di tabel. Coba boleh di-share saja dulu. Oke. Boleh dikopikan nggak gambarmu tadi? Oh, kamu sudah download ini belum? ya Pak. Kamu sudah download file saya yang Sudah Pak. ya dikopikan tadi itu. File yang Ya, copy yang tadi yang paling terakhir. ini. Sudah Pak. Oke. Ya. Oh, itu kamu sudah nambahin tuh F A B C itu. Bukan Pak. Ini dari file yang di copy di sini. Itu dari file itu ada itunya. Coba. Emang ada ya? Oh, iya. Ya. Itu sebenarnya hanya panduannya seperti tadi, memang saya tutup sih. Kalau yang sudah downloadnya pasti dia akan lihat kan hasilnya adalah itu ya. Jadi hasilnya itu harusnya ini F sama dengan ABC, aksen BC, ABC. Nah, ini tadi saya sengaja tutup karena saya rubah ininya, tidak menyentuh C gitu ya. Nah, ini waktu itu untuk soal latihan di apa? Di kelas IT ya, di kelas sistem digital untuk IT. Jadi ditutup saja siapa? Fitri ya. Ya Pak. Ya, ditutup aja ini. Jangan diikuti yang ini ya. Kalian ikuti kalian ya udah dibesarkan aja nggak apa-apa. Tapi teman-teman nanti kalau misalnya ngecek jangan ikutin ya, karena slide-nya ini kan saya gunakan di dua jurusannya, di sini dengan di IT. Nah, yang di IT kemarin gambarnya itu saya teruskan C-nya ya. C-nya saya teruskan jadi dia sampai C. Nah, ini kalian karena C-nya tidak sampai ke bawah ya, saya buat sedikit berbeda. Jadi apa yang C-nya itu tidak masuk, tapi hanya ada B, not B dan lain sebagainya. Toh? Nah, berarti nanti kalian sesuaikan ya. Oke, kita lihat satu-satu. Di sini ada not A, ada not B. Di sini ada A, B, not B. Di sini ada apa ini? Not A. Kemudian ada B, ya. Ada not A, ada B, dan not B. Terus yang ini apa?
Yang itu belum selesai, Pak. Yang bagian or-nya. Oke, bagian enggak, yang bawah ini, N yang bawah ini belum selesai kamu. Iya. Masih kurang. Teman-teman ada yang bisa menambahkan apa harusnya di situ? Kan harusnya dia ada C ya. Kenapa di sini masih not A, B dan not B lagi? Coba saya minta siapa nih? Tadi siapa? Valentine atau Januardin bisa menambahkan tidak? Di yang bagian bawah ini apa? Januardin atau Valentine bisa? Yang N bawah itu apa isinya jadi? B titik B titik C. Apa? B titik B titik C. Apa Harjiman? Harusnya di situ adalah Kalau yang B keduanya ini Pak, yang pertamanya tidak tersambung dengan noto Pak. Jadi dia B titik yang ketiga. Apa Harjiman? Harusnya yang ketiga adalah B titik B titik A. B Ya. Tidak mungkin pada satu masukan itu dia akan masuk 2 kali. Ya, jadi yang kedua itu B, B-nya karena sudah masuk. Jadi yang mungkin masuk berikutnya adalah A. Jadi yang ketiga itu adalah B titik A titik C. Ya. Ya. Oke. Iya Pak. Nah, nanti baru yang di ujungnya itu or-nya adalah dari 3 ini. Pak, boleh nggak kalau misalnya saya kasih nama lagi D, E, F? Boleh kalau untuk menyingkat. Tapi kalau misalnya kalian tidak mau pakai D, E, F, tapi kalian pakai dalam kurung juga boleh. Itu ya. Tapi misalnya untuk menyingkat, tapi kan karena di sini sudah ada F ya, boleh kalian pakai huruf lain gitu. Misalnya X, Y, Z. Ya, yang pertama ini keluarannya jadi X, yang kedua jadi Y, dan yang ketiga jadi Z. Nah, berarti F ini mencari OR dari nilai X, Y, dan Z. Oke? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa, berhubung waktunya juga yang akan segera habis, nah tugasnya teman-teman adalah melengkapi isinya, ya, yang 0101-nya. Ya, tugasnya teman-teman adalah melengkapi itu, 0101 yang ada di dalamnya. Oke? Diusahakan dulu dikerjakan sendiri, jangan nyontek, jangan ini temannya, nanti baru di akhir ketika misalnya pokoknya tugasnya saya minta tolong dikerjakan sendiri karena ini akan melatih kalian nanti kalau di meet atau di final. Kalau di meet atau di final, kalau misalnya tugas ini kamu sudah terbiasa, misalnya nih ya, Juliarni langsung nyontek punyanya siapa nih yang ada dari sini? Juliarni langsung nyontek punyanya Auni gitu ya. Terus ini Auni bagi tugasmu kalau kau sudah kerja. Ya nanti kalau sudah meet kamu nggak bisa kerja apa-apa gitu ya. Coba dulu dilatih untuk memahami step by step logikanya ya. Kalaupun misalnya bekerja sama gitu atau mengerjakannya sama-sama itu bisa juga gitu ya. Tapi usahakan paham, jangan kamu hanya menyalin ya. Jangan hanya menyalin, tapi usahakan paham. Oh, dari mana sih saya dapatnya A N B N not B gitu ya. Karena biasanya begini butuh ketelitian dan kejelian ya dari kalian. Oke, ininya satu ini aja. Kita ketemu lagi di pekan depan ya di jam 8 pagi. Iya Pak. Oke. Pak. Saya harap juga karena siapa
seperti dia semuanya itu sudah mengunduh atau mendownload ininya ya, materi yang saya sudah sediakan. Oke. Nah, kalian lihat itu kalau misalnya ada materi yang bolong, kemungkinan itu adalah waktunya ujian atau waktunya kuis atau waktunya praktek dan lain sebagainya. Oke, saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di pekan depan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Absen kan itu?